Ada sebuah tempat di bumi ini di mana matahari pun malas buat bersinar. Sebuah labirin beton raksasa seluas 2 hektar, dihuni puluhan ribu orang, tanpa hukum, tanpa polisi, dan kabel listriknya udah kayak mie goreng ruwet. Selamat datang di kota bertembok Kowloon tahun 1980-an. Hari ini narasi layar bakal bedah film Twilight of the Warriors, Wall In. Sebuah film action mahakarya Hong Kong yang membuktikan kalau lu nekat nyari perkara di sini, lu gak bakal dijemput polisi, tapi bakal digebukin sama bapak-bapak tua yang kalau berantem setara sama anggota Avengers. Lengkap dengan adegan terbang yang bikin Isaac Newton menangis di kuburannya. Yuk siapin kopi lu karena kita bakal masuk ke dunia tawuran mafia yang logika fisiknya resmi pensiun. Cerita kita fokuskan ke seorang pemuda sebatang kara bernama Chan Lo Kun. Dia ini imigran gelap yang luntang-lantung di Hong Kong. Cita-citanya mulia banget guys, cuma pengen punya KTP asli biar bisa hidup tenang dan gak dikejar-kejar Satpol PP setempat. Demi nyari duit buat beli KTP palsu, dia rela babak belur ikutan ring tinju bawah tanah yang dikuasai sama bos Tryon, gendut legendaris Mr. Big. Tapi ya namanya juga mafia, mana ada yang jujur. Setelah Lo pun menang dalam pertarungan, si Mr. Big malah ngasih KTP palsu yang kualitasnya mirip cetakan printer warnet rusak. Gak terima ditipu, insting bertahan hidup Lo pun langsung berubah jadi insting kriminal. Dia nekat nyolong satu tas penuh berisi kokain murni milik Mr. Big, terus kabur. Tindakan yang sangat jenius ya guys. Nyolong barang berharga milik bos mafia terbesar di kota itu ibarat lu nyeri mati pakai jalur fast track. Alhasil Mr. Big langsung nurunin tangan kanan andalannya bernama King. Nah si King ini manusia paling absurd di sepanjang film. Penampilannya mirip anak pang mangga 2 yang kebanyakan dengerin musik metal. Rambutnya gondrong dan kalau ketawa mirip psikopat kurang gizi. Tapi jangan salah, dia punya ilmu kebal tingkat dewa. Lo pun dikejar, digebukin di jalan, ditabrakin ke bus sampai muntah darah. Di saat nyawanya udah di ujung tanduk, Lo pun nekat lompat dan nyasar masuk ke gerbang kota bertembok Kowloon. Begitu Lo pun masuk ke dalam, anak buah Mr. Big mendadak ngerem dan gak berani ngejar lagi. Kenapa? Karena Kowloon adalah zona haram bagi luar. Wilayah suci yang dijaga oleh dedengkot mafia paling disegani di Hong Kong, Om Tornado. Di dalam Kowloon kita diperkenalkan sama penguasa lokal bernama Om Tornado. Penampilannya sangat ramah, bapak-bapak parlente yang buka jasa pangkas rambut murah meriah. Pas Lo pun masuk dengan muka bonyok sambil megang tas narkoba, dia langsung dihadang sama Shin, anak muda keren didikan Tornado yang hobinya naikin motor di dalam gang yang lebarnya cuma semeter. Gak masuk akal emang, tapi keren. Lo pun yang panik langsung ngajak berantem. Disinilah Om Tornado turun tangan dan gila guys. Om Tornado ngajar Lo pun sambil megang rokok di mulutnya dan abu rokoknya aja gak jatuh sama sekali. Sakti mandraguna. Bukannya diusir karena bawa narkoba, tas kokain Lo pun malah disita, tapi sebagai gantinya Lo pun diobatin, dikasih makan barbecue pork, bahkan dikasih modal kerjaan jadi tukang gas keliling di Kowloon.
Selama jadi mamang gas keliling, Lo pun akhirnya ngerasain apa itu artinya kehangatan sebuah keluarga. Dia temenan sama Shin, si anak motor, Avi, si dokter jalanan, yang kalau ngobati orang pakai topeng mirip bulat, dan 12 Master, ahli pedang dari geng lain yang kelakuannya agak kocak tapi setianya gak ada obat. Mereka berempat jadi geng anak muda penguasa Kowloon yang hobi makan bareng di atas atap genteng sambil ngeliatin pesawat lewat. Pokoknya indah banget deh, dan udah kayak drakor film mafia. Tapi ya namanya film mafia, kalau gak ada tragedi rasanya kurang afdol. Datanglah plot twist pahit yang ngerusak segalanya. Sahabat dekat Om Tornado yang namanya Dick Chow, seorang tuan tanah kaya yang dendam kesumat karena anak istrinya dibunuh belasan tahun lalu, nemu fakta mengejutkan. Ternyata Chan Lokun ini adalah anak kandung dari Jim, si pelaju pembunuh, orang yang ngebantai keluarga Dick Chow dulu. Dick Chow langsung buta arah karena dendam purba. Dia bawa pasukan besar dan maksa Om Tornado buat nyerahin Lokun buat dimutilasi. Tapi di sini kita diperlihatkan kenapa Om Tornado adalah definisi abang-abangan terbaik abad ini. Beliau tahu Lokun gak salah apa-apa atas dosa bapaknya. Tornado menolak keras perintah sahabatnya itu. Tawuran massal gak bisa dihindari. Di tengah kondisi Om Tornado yang ternyata lagi sakit kanker stadium akhir, beliau tetap maju bertarung dengan gagah berani melawan Dick Chow dan si psikopat King. Pertarungannya benar-benar berdarah-darah guys. Biar anak-anak asuhnya termasuk Lokun yang udah sekarat bisa kabur lewat jalan rahasia. Om Tornado rela mengorbankan nyawanya sendiri menahan gempuran musuh sampai titik darah terakhir. Kematian Om Tornado ini megah banget, bikin semua penonton cowok otomatis banjir air mata di bioskop. Setelah Om Tornado tewas, Kowloon langsung dijajah sama Mr. Big. Tapi nasib si gendut Mr. Big juga apes guys. Dikhianati dan dibunuh dengan sadis sama si King yang pengen jadi bos tunggal. Sekarang King berkuasa, numbalin warga, dan ngerasa udah jadi Tuhan di Kowloon karena ilmu kebalnya gak ada tandingan. Tapi dia lupa 4 anak muda yang udah kehilangan sosok ayah gak bakal tinggal diam. Berbekal dendam kesumat yang udah ditaruh di ubun-ubun, Lokun, Shin, Avi, dan 12 Master balik lagi ke Kowloon buat nantang King tarung 1 lawan 4 di atas atap proyek bangunan. Dan disinilah momen dimana hukum fisika resmi diangkat, Hopper dan resign dari dunia perfilman. Si King ini bener-bener manusia mutan guys. Tabrak motor ninjanya yang hancur sebelah dua. Ditebas pedang berkali-kali, pedangnya yang patah, kulitnya cuma lecet doang. Dia udah gak cocok jadi anggota Triad. Harusnya daftar jadi villain di film Superman.
Tapi sekreatif-kreatifnya manusia kebal di film Hong Kong, kelemahannya pasti ada di bagian dalam tubuh. Setelah dikeroyok habis-habisan, pakai taktik digotong bareng-bareng, leher si King berhasil dililit pakai kawat jemuran sampai dia gak bisa bernapas. Tenggorokannya tercolok dan pas dia mangap langsung ditusuk pakai pedang katana dari dalam mulut tembus ke belakang kepala. Sadis, brutal, dan memuaskan banget. Pada akhirnya Kowloon berhasil direbut kembali dan empat sekawan ini resmi jadi penjaga baru kota tersebut. Moral dari film ini, sekuat-kuatnya ilmu kebal yang lo punya, lo bakal tetap mampus kalau dikeroyok sama empat anak muda yang nekat dan kreatif memanfaatkan kawat jemuran di sekitar mereka. Gimana menurut lo? Adegan baku hantam mana yang paling bikin lo melongo dan gak masuk akal di film Twilight of the Warriors ini? Tulis di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa like, subscribe channel Narasi Layar, dan share ke teman lu yang kalau diajak tawuran malah sembunyi di balik ketek emaknya. Gua pamit dulu, sampai ketemu di narasi film selanjutnya. Stay safe dan jangan sembarangan nyolong barang mafia. Bye bye.